Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yazid Sutyo Caksana dengan NIM 5211421012. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah literasi digital yaitu dengan membuat podcast yang bertemakan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Baik, di sini saya ditemani oleh Kak Indah. Kak Indah bernamakan Indah Noviarman yang lahir di Bekasi pada tanggal 16 September tahun 2000. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2019 sampai sekarang di program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Kak Indah sendiri merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik UNES dan dengan gagasan karya terbaik mahasiswa berprestasi FT UNES. Selain itu, Kak Indah juga merupakan anggota satu skema program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS pada tahun 2021. Halo, selamat malam Kak Indah. Halo, selamat malam Kak Yazid. Bagaimana nih kabarnya Kak Indah? Alhamdulillah baik. Kak Yazid apa kabar? Alhamdulillah baik juga Kak. Sekarang kesibukannya ngapain aja ya Kak? Sekarang kesibukannya ya lagi nyusun tugas akhir sama lagi magang. Wah, Hmm. produktif Kalau Kak sekali. Yazid apa nih Wah, kesibukannya? kesibukannya kuliah dan ikut organisasi Kak. Wow, keren. Oh iya Kak, di sini saya akan membawakan tema mengenai revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Mungkin bisa saya bacakan dulu ya terkait deskripsinya. Revolusi industri 4.0 memberikan tantangan yang harus dihadapi oleh generasi muda di Indonesia. Kurangnya keterampilan sumber daya manusia yang memadai menyebabkan berbagai permasalahan, yaitu masalah keamanan teknologi komunikasi, keandalan stabilitas mesin produksi, ketidakmampuan untuk berubah oleh pemangku kepentingan, serta banyaknya kehilangan pekerjaan karena berubah menjadi otomasi. Sehingga dengan adanya Society 5.0 menawarkan masyarakat, khususnya generasi muda yang berpusat pada manusia dan membuat keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan penyelesaian masalah yang ada melalui sistem yang menghubungkan melalui dunia maya dan dunia nyata. Jika Society 5.0 memungkinkan siapapun untuk mengakses juga membagikan informasi di internet, Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Untuk memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0, maka masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, wajib memiliki kemampuan literasi data, teknologi, dan manusia. Literasi data dibutuhkan oleh sumber daya manusia untuk meningkatkan skill dan mengolah dan menganalisis big data untuk kepentingan peningkatan layanan. Sedangkan literasi teknologi menunjukkan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital guna mengolah data dan informasi. Sedangkan literasi manusia wajib dikuasai karena menunjukkan elemen soft skill atau pengembangan karakter individu atau bisa berkolaborasi adaptif dan inovatif. Ya, mungkin kita berdiskusi aja ya, Kak, terkait revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Ya, mungkin aku pengen nanya sih, Kak. Menurut Kakak, bagaimana sih tanggapan terkait revolusi industri 4.0 dan society 5.0 di Indonesia ini, Kak? Wah, makasih nih pertanyaan Kak Yazid. Kalau kita bicara tentang revolusi industri 4.0 dan society 5.0, mungkin kalau tanggapan dari aku ya, kita tahu sendiri sama yang disampaikan kayak Adit, kalau misalnya revolusi industri 4.0 ini udah memicu kita ke era digitalisasi. Terus sekarang industrinya itu berbasiskan teknologi. Nah, hal itu tersebut mungkin memungkinkan sangat berpengaruh sama dunia kerja. Nah, hal ini harusnya bisa buat kita untuk mengulik nih, selain dunia kerja, pendidikan juga terpengaruh. Nah, caranya kita bagaimana untuk adanya perubahan ini bisa menjadi perubahan yang kita manfaatkan ke perubahan yang lebih positif. Hmm.
Jadi yang paling utama itu dari dunia pendidikan, kuncinya kunci utama untuk menghadapi society 4.0 dan industri 4.0 itu dari dunia pendidikannya dulu ya Kak. Dari dunia pendidikannya, dari karakter kita, dari kebiasaan kita. Jadi kita coba bangun dari diri kita sendiri. Oke Kak. Ya, mungkin selain itu, gimana sih aku pengen nanya juga ya, terkait pandangan kakak ya, terkait peran generasi muda nih di Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan society 5.0 itu. Gimana sih Kak, menurut pandangan kakak tentang generasi muda ini? Nah, kalau kita bicara perubahan ini, tentunya perubahan ini kan kayak bakal berpengaruh sama lini kehidupan masyarakat kita di Indonesia. Nah, kalau misalnya peran kita kalau menghadapi revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini, itu bakal terjadi perubahan yang banyak. Jadi, kalau perannya itu kita harus dari diri kita mengolah untuk membangun sumber daya manusia yang lebih baik. Dimanapun, kenapa harus ada Society 5.0? Tentunya ini tuh biar umat manusia atau karakter manusia ini nggak ke degrasi dari adanya kemajuan teknologi. Jadi peran kita harus membangun SDM kita. Dimana kalau SDM kita kalau kita bangun ini SDM di Indonesia sendiri itu nggak kalah loh sama SDM luar. Terus ya kita harus sebagai komplement revolusi industrinya sendiri kita arahkan ke generasi muda kita, di mana generasi muda ini yang berperan untuk mengubah yang dari lampau-lampau dengan adanya revolusi industri ini sama Society 5.0 ini, dia bisa mengambil peran dengan menjadi generasi yang inovatif, kreatif, produktif. Jadinya sumber daya manusianya juga menjadi sumber daya yang berdaya saing dan unggul. Oke, berarti Society 5.0 ini merupakan jawaban dari revolusi industri 4.0 ya Kak, terkait itu tuh ya. Nah, selain itu solusi yang harus dilakukan generasi muda agar dapat bersaing di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 ini apa sih Kak? Solusi yang harus dilakukan oleh generasi muda? Terkait solusi nih, apa yang harus dilakukan? Jadi solusinya kita balik lagi nih, kita harus melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia, di mana dijadikan sebagai suatu solusi yang harus kita persiapkan. Biar apa? Biar tercipta generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, selain langkah-langkah strategis dengan pembentukan karakter, pendidikan, keahlian, itu kita juga harus sesuaikan dengan kebutuhan zaman dan tantangannya bagaimana. Apa yang diperlukan untuk zaman sekarang itu. Untuk semakin berkembangnya zaman tentu banyak hal yang semakin berubah. Misalnya dulu nggak ada pekerjaan sebagai YouTuber, sekarang itu ada pekerjaan sebagai YouTuber. Bagaimana dulu orang menjajakan satu persatu dengan jalan kaki, sekarang ada influencer, ada all shop, dan lain sebagainya. Dan di revolusi industri ini, bagaimana solusinya ya kita harus jadi generasi yang tidak bisa hanya diam jadinya tergerus oleh zaman. Kita harus berpikir kreatif, kita harus inovatif, kita harus produktif, terus jadi insan yang inspiratif kalau bisa. Nah, cenderung membangun kerja ini biasanya itu bakal tercipta pola kerja yang interpersonal. Nah, itu yang interpersonal yang kuat. Nah, tentunya hal ini akan mendukung keterampilan kita baik dari soft skill maupun hard skill. Nah, ini yang akan kita tuangkan dalam Society 5.0. Wah, sungguh keren sekali ya jawaban dari Kak Indah ini terkait solusi yang harus dilakukan oleh para generasi muda dalam menghadapi era tersebut. Nah, mungkin harapan Kakak sih ke depannya untuk generasi muda sebagai penerus bangsa ini supaya dapat unggul nih dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini apa sih Kak harapannya? Wow, pertanyaannya bagus banget nih. Apa nih harapannya? Kalau harapannya nih, kalau kita ngomong berdasarkan riset ya, kalau kita pernah dengar itu riset dari WEF 2020. Nah, itu
riset dari World Economic Forum. Nah, itu ada habit atau 10 kebiasaan atau kemampuan utama yang kita butuhkan di era revolusi 4.0 dan era society 5.0. Nah, itu salah satunya itu bisa memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis, kreatif, terus kita bisa memanajemen, terus kita bisa berkoordinasi, kita bisa atau ya berkoordinasi itu kita bahasanya teamwork atau kita bisa beradaptasi. Nah, kecerdasan emosional, kemampuan menilai. Nah, kemampuan menilai itu yang nanti kita pakai buat mengambil sebuah keputusan. Berorientasi ke depan tentang bagaimana sih dalam menyikapi sesuatu pelayanan. Terus kita bisa berkoordinasi dengan sesuatu yang lebih fleksibel gitu. Atau lebih gampangnya itu kita nggak kaku tuh, kayak lebih fleksibel lah di sesuai zaman, tapi tetap berperilakunya yang positif. Nah, itu selain itu kalau kemampuan itu kita sebagai generasi itu juga jadi generasi yang bergerak, nggak cuma diem. Ya, ini saling berkaitan ya, jadinya jadi generasi yang unggul, generasi yang mampu berdaya saing, terus harapannya lagi tuh kayak di 5.0 ini kita difokuskan sama human center ya, jadi manusia itu menjadi tonggaknya lah. Jadi dengan adanya revolusi 4.0 ini kan sekarang udah serba mesin, tapi kalau ada manusia, ini manusia yang menjadi figur atau dia yang jadi pelaku utamanya. Nah, di sini manusia ini harus dilengkapi dengan yang tadi soft skill, hard skill, biar nggak tergerus ke depannya, dilengkapi dengan kemampuan yang dapat mengelola menjadi lebih baik, jadi agent of change, terus manusia ini atau kita-kita ini dapat menyesuaikan dengan zaman di mana kita menyelesaikan permasalahan yang ada. Misalnya Sustainable Development Goals ada 17 pilar, ada 17 poin kita ada permasalahan dengan adanya era revolusi 4.0, ada society 5.0, kita bisa menyelesaikan semua permasalahan. Jadi generasi emas Indonesia yang unggul. Keren sekali ya jawaban dari Kak Indah ini. Wah, ya mungkin kalau dari aku ya sebagai mahasiswa ya, mungkin untuk harapannya sih kita sebagai kalau itu mungkin dari awalnya itu berani mencoba dulu ya kalau untuk melakukan suatu hal nggak usah minder ya terkait apa yang nggak dimiliki ya. Misalnya kita nggak punya skill, nggak punya apa, tapi kan kalau berani mencoba ya mungkin bisa kali ya. Kalau untuk melewati era pada zaman sekarang ini ya kali. Masih di Benar mute kan? banget. Oh iya. Benar banget. Jangan takut untuk mencoba karena kalau kita mencoba mungkin ada beberapa persen gagal, ada beberapa persen berhasil. Tapi kita punya kemungkinan untuk berhasil. Kita punya peluang untuk berhasil. Tapi kalau kita belum mencoba, nggak berani mencoba, itu udah pasti nggak berhasil. Jadi jangan takut mencoba. Oke, siap Kak. Wah, terima kasih nih Kak atas jawaban yang telah diberikan. Sangat bermanfaat dan memotivasi sekali jawabannya. Mungkin Sama-sama. mungkin sekian dulu aja ya Kak untuk podcast pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya. Semoga bermanfaat dan berkah ya Kak. Mungkin Amin. aku tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.